Kisah Damarwulan episode ke-6 Pengkhianatan di Blambangan. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengkhianatan di Blambangan. Damarwulan kini semakin dekat dengan rahasia Menak Jingga. Ia sudah mengetahui bahwa kekuatan sang adipati bersumber dari gada wesi kuning, senjata sakti yang membuatnya tak terkalahkan. Namun, ada sesuatu yang masih belum terpecahkan. Bagaimana cara melemahkan Menak Jingga? Wahita tampaknya mengetahui jawabannya. Tetapi situasi di istana semakin tegang. Sekar Tanjung dan selir lain, Menak Jingga mulai mencurigai Damarwulan. Jika ia tidak bergerak cepat, ia bisa tertangkap sebelum menyelesaikan misinya. Rencana Wahita. Malam itu, Damarwulan kembali dipanggil ke kamar Wahita. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Wahita tampak gelisah. "Aku harus bicara denganmu secara rahasia," bisiknya. Damarwulan menunduk hormat. "Saya siap mendengarkan, Tuan Putri." Wahita menghela napas. "Aku tahu siapa dirimu, Jaka Lelana. Atau seharusnya aku memanggilmu Damarwulan, bukan?" Damarwulan menegang. "Aku melihatmu berlatih sendirian kemarin malam. Gerakanmu bukan gerakan seorang pelayan biasa," lanjut Wahita. "Aku tahu kau bukan orang sembarangan." Damarwulan sadar bahwa kebohongannya telah terbongkar. Namun, Wahita tidak terlihat marah atau berniat melaporkannya. Sebaliknya, ia malah berkata, "Aku ingin Menak Jingga dikalahkan." Damarwulan menatapnya penuh tanya. "Menak Jingga semakin gila. Aku bisa melihatnya. Ambisinya tidak hanya ingin menguasai Majapahit, tapi juga ingin menghancurkan siapapun yang menentangnya, termasuk aku." Damarwulan masih ragu. "Lalu, apa rencanamu, Tuan Putri?" Wahita mendekat dan berbisik, "Aku tahu di mana gada wesi kuning disimpan." Damarwulan menahan napas. Ini yang ia cari, misi mencuri gada wesi kuning. Menurut Wahita, gada wesi kuning tidak selalu dibawa Menak Jingga. Senjata itu disimpan di dalam sebuah ruangan rahasia di bawah pura tua di bagian barat istana. Kuncinya hanya ada satu, dan Menak Jingga membawanya kemana-mana, kata Wahita. Damarwulan berpikir cepat. "Jadi kita harus mencuri kunci itu dulu, Tuan Putri." Wahita mengangguk. "Besok malam, Menak Jingga akan mengadakan pesta kemenangan. Ia akan minum hingga mabuk. Saat itulah kita bisa mengambil kunci dari kamarnya." Damarwulan menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas. Namun, sebelum ia bisa menjawab, pintu kamar Wahita tiba-tiba terbuka. Sekar Tanjung mengkhianati Wahita. Di ambang pintu, Sekar Tanjung berdiri dengan ekspresi penuh kemenangan. "Jadi ini rencanamu, Wahita?" Suaranya dingin. "Berpihak pada musuh dan mengkhianati junjungan kita?" Wahita terkejut, tetapi dengan cepat mencoba menutupi kegelisahannya. "Aku tidak tahu apa maksudmu, Sekar." Sekar Tanjung menyeringai. "Jangan berbohong, aku sudah mencurigaimu sejak awal. Sekarang aku mendengar semuanya dengan telingaku sendiri." Damarwulan langsung bersiap-siap untuk bertarung. Tetapi Sekar Tanjung mengangkat tangannya. "Tidak perlu bertindak bodoh, Damarwulan," katanya. "Aku tidak akan berteriak sekarang. Tapi aku punya satu tawaran untukmu. Aku akan bergabung dengan kalian." Damarwulan menyipitkan mata. "Tawaran apa, Tuan Putri?" Sekar Tanjung tersenyum lisik. "Aku akan membiarkanmu mencuri gada wesi kuning. Jika kau berjanji membawaku pergi dari istana ini setelah Menak Jingga kalah." Damarwulan dan Wahita saling bertukar pandang. Inilah tidak terduga. Sekar Tanjung melanjutkan, "Aku sudah muak dengan Menak Jingga. Aku tahu cepat atau lambat Majapahit akan membalasnya. Aku tidak ingin ikut mati bersamanya." Damarwulan tahu bahwa Sekar Tanjung tidak bisa dipercaya. Tetapi ia juga sadar bahwa menolaknya bisa berakibat fatal. Akhirnya, ia mengangguk. "Baik, aku akan membawamu pergi. Jika kau membantu kami." Sekar Tanjung tersenyum puas. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku tahu cara mendapatkan kunci itu." Malam itu, 3 pengkhianat berkumpul di tengah istana Blambangan, menyusun rencana untuk menjatuhkan penguasa paling ditakuti di tanah Jawa ini. Bersambung ke bagian 7.
pertempuran terakhir. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.